Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maizun dengan nomor induk mahasiswa 20122193. Di sini saya izin menjelaskan tentang beberapa materi ya terkait dengan metodologi studi Islam. Yang pertama ada materi pengertian metodologi studi Islam. Oke. Metodologi dapat diartikan sebagai suatu ilmu tentang cara yang digunakan untuk memperoleh suatu kebenaran dengan menggunakan penelusuran dengan urutan atau tata cara tertentu sesuai dengan apa yang akan dikaji atau diteliti secara ilmiah. Nah, dengan demikian, penggunaan metode dalam studi ilmiah disebut metodologi, yang berasal dari kata metodos dan logos, yang berarti ilmu atau bersifat ilmiah. Metodologi juga berasal dari 3 kata bahasa Yunani. Yang pertama ada meta, yang kedua ada heteros, dan yang ketiga ada logos. Meta berarti menuju, melalui, dan mengikuti. Heteros berarti jalan atau cara. Maka ketika dua kata tersebut menjadi satu, kata metodos atau metode, kata tersebut berarti jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai sesuatu. Nah, terkait dengan studi Islam, metode berarti cara yang digunakan dalam mempelajari Islam untuk memperoleh kebenaran tentang Islam. Nah, akan tetapi metodologi studi Islam juga dapat berarti sebagai ilmu tentang cara mempelajari atau mengkaji Islam. Metode yang digunakan akan berpengaruh terhadap hasil atau kesimpulan yang diperoleh. Oleh karena itu, metode sangat penting dalam rangka studi Islam. Perbedaan metode yang digunakan dalam mempelajari Islam akan melahirkan perbedaan pula dalam hasil yang diperolehnya. Perbedaannya bisa sedikit atau banyak, bisa mendasar atau hanya perbedaan yang sifatnya menyangkut ke dalam informasi. Nah, yang kedua ada ruang lingkup metodologi studi Islam. Ruang lingkup kajian metodologi studi Islam itu ada 2 ya teman-teman, yaitu metode dan studi Islam. Ruang lingkup kajian metodologi dalam buku yang saya baca ya, itu dinyatakan bahwa hanya yang bersifat garis besar, tidak membahas metodologi sebuah ilmu, juga tidak mendalam sampai pada teknis penelitian. Terkait metodologi dan teknis penelitian juga akan dibahas secara lebih mendalam dalam mata kuliah metodologi penelitian, metodologi penelitian hukum atau muamalah, dan mata kuliah sejenis lainnya. Nah, terkait metode dalam mempelajari atau memahami Islam, beberapa ulama mengemukakan bahwa Islam harus dilihat dari berbagai dimensi untuk memperoleh kesimpulan yang utuh. Untuk itu diperlukan upaya, waktu, tenaga, pikiran, dan kesungguhan yang luar biasa. Sebagai contoh, ketika kita mempelajari Al-Quran, ada banyak dimensi yang dapat digunakan dalam memahaminya. Salah satunya adalah aspek linguistik dan sastra Al-Quran yang telah dipelajari para sarjana secara terperinci. Nah, Nasruddin Razak juga mengemukakan bahwa metode memahami Islam harus menyeluruh atau komprehensif. Menurutnya, memahami Islam secara menyeluruh penting walaupun tidak secara detail. Hal ini akan menghindarkan diri dari kesalahpahaman terhadap ajaran Islam yang akan berakibat pada pola hidup beragama yang salah. Oke, selanjutnya ada materi tentang kegunaan mempelajari metode studi Islam. Nah, kegunaannya yang pertama yaitu agar umat Islam mampu memahami dan mengamalkan Islam secara kafah. Nah, seiring dengan berkembangnya zaman dan semakin banyaknya komunitas umat Islam, saat ini kita dihadapkan pada tantangan kehidupan dan budaya modern yang sangat kompleks. Nah, studi Islam juga dipandang menjadi hal yang sangat urgen untuk dilakukan. Dengan mempelajari dan memahami metode studi Islam, diharapkan umat Islam mampu memahami dan mengamalkan Islam secara kafah.
Yang kedua yaitu ada alternatif menyelesaikan problematika hidup umat Islam. Saat ini umat Islam masih sangat terlatar belakang dan lemah dalam segala bidang kehidupan sosial budaya. Dalam kondisi seperti itu, umat Islam harus bisa melakukan gerakan pemikiran yang dapat menghasilkan konsep pemikiran yang cemerlang dan operasional untuk mengantisipasi perkembangan dan kemajuan tersebut. Yang ketiga ada mengemalikan ajaran Islam yang asli dan murni serta Islam yang rahmatan lil alamin. Urgensi studi Islam di sini juga berfungsi untuk menggali kembali ajaran Islam yang murni. Ketika dewasa ini ajaran Islam murni sudah mulai terpinggirkan dikarenakan perkembangan zaman. Dengan mengembalikan sejarah ajaran Islam yang asli dan murni ini maka diharapkan akan mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin, sehingga nilai-nilai Islam bisa beradaptasi dan berhadapan dengan perkembangan zaman. Yang keempat yaitu sebagai solusi agar umat Islam mengalami kemajuan. Kajian Islam yang minim metodologi akan melahirkan Muslim yang tidak mampu menggali potensi sendiri dan miskin kreativitas. Kajian Islam tersebut gagal menjadi daya dobrak bagi kemajuan masyarakat. Nah, melalui metodologi studi Islam ini diharapkan masyarakat Islam mengalami kemajuan dan tidak tertinggal lagi oleh Barat. Dan yang terakhir yaitu dapat memahami perbedaan berdasarkan ilmu. Nah, dengan mempelajari metodologi studi Islam, maka seorang Muslim diharapkan mampu memahami mengapa bisa terjadi perbedaan dalam memahami Islam, terhindar dari sikap permusuhan dan merasa paling benar serta merendahkan orang lain tanpa harus kehilangan sikap tegas dan komitmen terhadap pilihan pendapatnya. Oke, yang terakhir ada urgensi mempelajari metodologi studi Islam. Urgensi mempelajari metodologi studi Islam itu ada 3. Yang pertama yaitu mempelajari Islam adalah kewajiban individu Muslim dan Muslimah. Agama Islam itu mewajibkan setiap umatnya untuk selalu menuntut ilmu ya. Hal ini dikarenakan ilmu yang membuat seseorang dapat mengamalkan agama dengan benar. Tanpa ilmu maka manusia akan tersesat hidupnya, keluar dari jalan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua yaitu mempelajari Islam adalah kewajiban sepanjang hayat atau hidup ya. Menurut ilmu menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim sejak dilahirkan sampai ia meninggal. Artinya dalam mempelajari Islam pun sama, harus dilakukan sepanjang hayat. Umat Islam juga tidak boleh berhenti dalam mempelajari Islam dan harus terus meningkatkan pemahamannya tentang Islam. Yang terakhir yaitu mempelajari Islam akan mengantarkan pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Suatu amalan akan mendapat pahala apabila sesuai dengan aturan dan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Apabila amal tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan Allah, maka amalan tersebut ditolak. Hanya amalan yang benar yang akan mengantarkan umat Islam ke surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jangan sampai umat Islam mengikuti jejak umat Nasrani yang disebut dalam Al-Quran sebagai umat yang sesat dikarenakan mereka beramal tanpa didasari oleh ilmu. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman penjelasan materi tentang metodologi studi Islam. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.